Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Madroni, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Pandeglang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan desain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri dan sosial budaya di daerah saya di SMK Negeri 1 Pandeglang. Silakan menyaksikan. Salah satu indikator keberhasilan terwujudnya mereka belajar adalah proses pendidikan yang berpihak pada murid. Filosofi Ki Hajar Dewantara ini banyak dipakai dalam proses pendidikan di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menggambarkan bagaimana siswa menjadi pusat belajar dalam kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 1 Pandeglang, di mana kegiatan ini menitik beratkan pada peran siswa dalam pembelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Proses pendidikan harus berpusat pada murid dengan memberikan kemerdekaan kepada murid untuk tumbuh dan berkembang. Untuk itu, guru dan orang tua harus terlibat dalam memperhatikan dan memberi dukungan terhadap minat, bakat, dan kemampuan masing-masing murid. Pada tayangan ini, saya ingin menunjukkan bagaimana di sekolah kami di SMK Negeri 1 Pandeglang, siswa diberikan kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Dalam setiap proses pembelajaran, kami selalu melibatkan siswa, dan siswa diposisikan sebagai pusat dari pembelajaran. Mereka berperan sebagaimana harusnya dalam proses pembelajaran, di mana mereka diberikan waktu dan prioritas yang lebih banyak sehingga mereka mampu mengaktualisasi diri mereka sesuai apa yang mereka inginkan. Namun, hal ini tidak terlepas dari bimbingan dan arahan guru, di mana peran guru menuntun murid mencapai tujuan pendidikan di SMK Negeri 1 Pandeglang. Kami menerapkan proses pembelajaran di mana siswa sebagai pusat dari pembelajaran. Beberapa kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan siswa sebagai pusat pembelajaran, contohnya ialah pembelajaran berbasis praktek kerja industri, di mana siswa secara langsung mengimplementasikan materi pembelajaran yang dipelajari di sekolah ke dunia industri, sebagai upaya mempersiapkan mereka untuk siap kerja, kuliah maupun berusaha. Mereka juga diberikan kebebasan untuk menentukan tempat kegiatan praktek kerja industri sesuai program keahliannya. Salah satu tujuan dari pendidikan SMK adalah untuk membekali siswa dengan kompetensi agar siap bekerja di dunia usaha, mampu berwirausaha, dan bisa melanjutkan di jenjang kuliah. Keberpihakan kepada murid dilakukan agar mereka mendapatkan kemampuan dan keterampilan yang mereka inginkan. Selain itu, kami membekali mereka dengan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan industri. Contohnya, pada kegiatan kunjungan industri, siswa dapat memiliki pengalaman dan wawasan tentang bagaimana penerapan materi yang dipelajari sekolah kemudian diterapkan di dunia industri. Pembelajaran tidak harus dilakukan di kelas, namun bisa dilakukan di instansi pemerintahan maupun industri yang berkaitan dengan program keahlian yang diampu. Pada dasarnya, terdapat karakteristik pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu 1. Manusia merdeka, 2. Mengembangkan bakat dan minat murid, 3. Kodrat anak. Hal ini akan saya jelaskan satu persatu pada tayangan berikutnya. Pertama, manusia merdeka. Tujuan utama dari pendidikan adalah agar anak selamat dan bahagia, baik bahagia individu maupun sosial. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak adalah manusia yang merdeka, sehingga pendidikan harus berpihak pada murid agar selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat murid.
Pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang memperhatikan minat dan bakat kemampuan yang dimiliki masing-masing anak. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Bakat yang dimiliki anak tidak selalu berhubungan dengan akademis maupun kemampuan kognitif, namun bakat bisa jadi berhubungan dengan hal yang bersifat sosial seperti kemampuan komunikasi dan sebagainya. Yang ketiga, kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai alam dan zamannya. Cara belajar pada murid masa kini tentu sangat berbeda dengan murid zaman dahulu. Salah satu yang terlihat menonjol yakni zaman sekarang lebih dapat menguasai teknologi dibandingkan orang tua. Untuk itu, sebagai pendidik harus bisa adaptif terhadap perkembangan zaman sehingga proses tumbuh kembang anak dapat optimal. Demikian penyampaian desain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid di SMK Negeri 1 Pandeglang, Banten. Terima kasih.